Saudara, informasi pertama, hingga kini upaya distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kecamatan Lhognga Aceh Besar terus dilakukan pemerintah setempat. Dilaporkan sebanyak 2,4 juta liter lebih air bersih telah didistribusikan bagi 16.755 jiwa di 26 kampung. Selain di Kecamatan Lhognga, distribusi air bersih juga dilakukan bagi warga yang terkena dampak kekeringan di Kecamatan Pekanbadak. Melibatkan 8 dari 23 unit truk tangki kapasitas 5 hingga 8.000 liter, air bersih didistribusikan ke BAK penampungan yang didirikan sejak pemerintah setempat menetapkan siaga darurat kekeringan 4 Juli yang lalu. Distribusi sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Mereka tidak perlu menghabiskan waktu menjangkau sumber air yang jauh dari tempat tinggal masing-masing. Kondisi ini setidaknya dirasakan warga Gampong Kuh di Kecamatan Lhognga yang juga terdampak kekeringan. Warga yang sebelumnya menghabiskan waktu lama kini dapat dengan mudah menjangkau sumber air. Memang di sumur-sumur udah banyak yang kering ya. Tapi dengan adanya ini masyarakat sudah terbantu dan tidak jauh-jauh lagi cari air. Diambil air di masjid, ini kan terbatas, paling-paling 2 jerigen sanggup bawa pulang, agak jauh. Kalau dari sini ke masjid sudah sampai hampir 1 kilo. Tak hanya kesulitan air bersih, bencana sebagai dampak kekeringan yang terjadi juga memicu sejumlah kebakaran hutan dan lahan di kabupaten ini. Hingga Juli, sedikitnya 50 insiden kebakaran lahan yang terjadi telah menghanguskan sedikitnya 70 hektar hutan dan lahan di kabupaten setempat. Kita perlu dukungan dan bantuan dari seluruh stakeholder, TNI, Polri, kemudian seluruh instansi vertikal yang ada dalam Kabupaten Aceh Besar untuk membantu masyarakat dan rakyat Aceh Besar, dan khusus El Nino dan El Nina ini kan sudah jauh-jauh hari pemerintah pusat mengingatkan. Ya, tidak hanya Aceh Besar, kita harus paham hari ini seluruh sebagian wilayah Jawa juga lebih duluan mengalami El Nino dan kekeringan. Dan ini akhir tahun lalu pemerintah pusat sudah mewanti-wanti kita semua untuk menyiapkan ini. Partisipasi semua pihak baik instansi pemerintahan maupun dunia usaha dinilai sangat membantu meminimalisir dampak kekeringan yang terjadi. Kondisi ini mengingat Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten yang tidak saja rawan bencana kekeringan, tapi kebakaran hutan dan juga lahan maupun yang lainnya. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI melaporkan.